Ya, selamat sore pemirsa. Selamat datang di Chatterbox In Depth. Ya. Hari ini hari Ahad 23 Februari 2025 di mana kita akan membahas secara lebih mendalam satu bahasan, satu tema, satu topik yang menarik perhatian kita belakangan ini. Nah, tadi kan saya dibilang sama ayah tiri saya dan juga sama mama saya kan. Ayah tiri saya nanya, "Kamu udah jadi ahli ekonomi?" Katakan Presiden Prabowo gini gitu kan. Terus mama saya bilang, tiap hari kerjanya tiap hari nyela mulu ini pemerintah Prabowo gini. Nah, di situ saya bilang dalam hati, ini botol banget nih orang. Botol tuh bodoh dan tolol gitu loh. Ya. Nih, supaya gak botol, saya kasih tahu. Indonesia ini sudah 27 tahun berdemokrasi secara terbuka. Ya. Keran untuk bebas berbicara, keran untuk bebas berekspresi, bebas berkarya, bebas bersuara, bebas berpendapat, bebas beropini, bebas berpemikiran, itu sudah dibuka sejak tahun 1998. Oleh siapa? Oleh presiden ketiga kita, Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Bapak Demokrasi Indonesia. Adanya Termul, Ternak Banteng, Ceboker, Celenger, 16%, 24%, 58%, ya, Jokower, Ahoker, ya, dan label-label lain, ya, Barisan Sakit Hati, ya, segala macam. Itu semua berkat demokrasi yang dilahirkan oleh Presiden Habibie di Indonesia ini. Jadi kita harus berterima kasih kepada Presiden Habibie loh, yang telah melahirkan demokrasi di negara ini. Ya, kalau nggak suka gugat Habibie. Saya tidak setuju Indonesia ini berdemokrasi. Kami tidak setuju Indonesia berdemokrasi. Kami tidak setuju orang diberi kebebasan dan keleluasan berbicara yang terlalu luas. Harus dibatasi. Ini. Kami tidak setuju, kami tidak sepakat. Orang dibiarkan bebas berkarya, bebas bersuara, bebas beropini, bebas berserikat, bebas segala macam. Gitu loh. Alasannya itu pun harus dengan alasan yang kuat. Ya. Karena kalau mau main asal begitu, itu udah melanggar undang-undang, melanggar konstitusi. Konstitusi apa yang dilanggar? Undang-undang Dasar 45, pasal 28, huruf A sampai huruf J tentang hak asasi manusia. Ya. Itu biar saya edukasi sedikit. Kalau nggak suka, ajukan ke MPR amandemen itu pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Bilang, Bapak Ibu anggota MPR, kami nggak setuju, kami nggak suka Indonesia ini terlalu berdemokrasi. Kami nggak sepakat Indonesia ini terlalu bebas bersuaranya, terlalu bebas berekspresinya, terlalu bebas beropininya, terlalu bebas berpendapatnya. Akibatnya jadi kebablasan kata sebagian orang. Kalau nggak setuju dengan itu, gugat ke MPR, gugat ke MK, gugat ke Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan mengadili perkara undang-undang. Kan kewenangan mengadili perkara perundang-undangan ada di mana coba? Ada di Mahkamah Konstitusi, ada di Constitutional Court. Nah, manfaatkan itu. Ada berapa banyak undang-undang yang digugat di Constitutional Court, di Mahkamah Konstitusi.
bilang lakukan judicial review ke MK. Gitu loh. Lakukan judicial review ke MK. Pasal apa yang berkaitan dengan keberlangsungan demokrasi di Indonesia ini, keberlangsungan free speech, free expression yang ada di Indonesia ini. Itu cara yang benar, bukan dengan membungkam orang yang kritis kepada pemerintahan, dan juga bukan melabel orang yang mendukung pemerintahan dengan label yang macam-macam, apalagi sampai menggunakan bahasa yang bukan bahasa manusia. Bukan begitu cara berdemokrasi, bukan begitu cara berkebebasan berbicara, bukan begitu cara berhak asasi manusia. Bukan dengan membungkam, tapi juga bukan dengan mengejek, bukan dengan labeling. Kadang-kadang saya capek dengan label-label. Apaan ini? Ternak Mulyono, ternak Banteng, apa celeng. Celeng tuh kan artinya babi. Kan itu sorry, bahasanya kasar banget. Mereka manusia, mereka hanya mendukung itu, dan mereka pun juga pasti punya dasar. Kenapa kita label? Jangan. Nah, kita yang mengkritisi pun juga punya dasar, juga jangan di label. Fair enough gitu loh. Ya. Saya di TikTok politik, di Komal TikTok politik ya, ketika saya mengkritisi pemerintahan Bapak Presiden Jokowi yang terakhir ini dan Bapak Presiden Prabowo Subianto belakang, selalu ada dasar, selalu ada data, ada fakta, selalu ada argumentasi yang kuat, karena memang saya punya basic ilmunya, walaupun saya bukan ahli ekonomi, tapi saya karena berpatokan kepada data dari sumber-sumber data yang sahih. Itu baru namanya berargumentasi yang benar, bukan argumentasi asal bunyi. Saya bilang tadi, kenapa pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah capai 8%, yang ada paling mentok-mentok cuma 6,5% di era pemerintahan Presiden Jokowi. Itu ada datanya. Dari mana datanya? Badan Pusat Statistik, dari Kementerian Keuangan. Jelas semua. Masa iya mau dikatakan apa? Lucu loh. Orang bersikap pro dan kontra, orang bersikap mendukung dan mengkritisi pemerintahan yang ada, semua punya dasar, semua punya dalil, semua punya rujukan. Yang menjadi masalah saya, kenapa malah jadi saling membungkam, kenapa malah jadi saling mengejek. Demokrasi bukan tentang mengejek. Kebebasan berbicara bukan berarti kebebasan mengejek, bukan berarti kebebasan melabel. Lalu kenapa tadi saya katakan botol di statement terdepan tadi? Iya, karena memang gak ngerti cara kerja demokrasi, gak ngerti konsekuensi Indonesia memilih menjadi sebuah negara demokrasi yang terbuka. Ya seperti ini. Ya, bukan demokrasi namanya kalau bungkem-bungkem cuma gara-gara ketakutan anunya terancam, atau kepentingan pribadi atau kehidupan pribadinya terancam. Bos, saya dan teman-teman ini bersuara untuk rakyat Indonesia loh. Teman-teman saya yang pro kepada pemerintahan sekarang, mereka juga bersuara untuk rakyat Indonesia loh. Semua sama-sama bersuara demi rakyat Indonesia, cuma beda kepentingan aja. Itu politik. Politik itu semua karena kepentingan. Ya. Saya dan teman-teman yang kritis kepada pemerintahan sekarang bersuara untuk rakyat Indonesia. Teman-teman saya yang pro kepada pemerintahan yang sekarang itu juga bersuara untuk rakyat. Bersuara mengatasnamakan rakyat Indonesia. Sama. Cuma beda kepentingan, beda orientasi. Kalau mereka cenderung lebih mendukung program pemerintah, dan mereka pun juga punya dasar,
Dan itu pun harus kita terima. Kita mengkritisi pun juga mengatasnamakan rakyat dan ada dasarnya. Dan harus diterima juga kritik itu. Itu baru namanya demokrasi. Itu baru namanya kebebasan berbicara. Itu baru namanya kebebasan berpendapat. Itu baru namanya kebebasan beropini. Itu baru namanya kebebasan berkarya. Itu baru namanya kebebasan berserikat. Itu yang benar. Ya. Seperti itu. Bukan berarti demokrasi diartikan saling bully, enggak gitu. Demokrasi enggak akan bekerja kalau kita nih masih saling bully. Satu dikatain apa? Ceboker, celeng, termul. Satu dikatain barisan sakit hati, pengkhianat negara, saya ini cucu dari veteran pejuang kemerdekaan Indonesia, kok dibilang pengkhianat negara itu gimana? Cuma gara-gara saya kritis pada pemerintahan sekarang. Ini kan lucu, saya bilang. Kita kritis kepada pemerintahan, dibilang nyela. Nah ini botol, saya bilang. Dibilang mencela pemerintah. Nah ini botol, saya bilang. Iya botol, kayak botol minum ini yang saya bawa nih. Iya botol. Nih kayak botol minum yang saya bawa nih. Ya. Gak boleh begitu. Terlepas dari orang statusnya apa, mau ikut orang tua, mau sendiri, mau apa segala macam. Makanya kalau dungu jangan dipelihara gitu loh. Kalau botol jangan dipelihara. Belajar sejarah, coy. Belajar sejarah, makanya 32 tahun Indonesia ini dikunci rapat mulutnya. Lalu dibuka mulutnya oleh Habibie. Ini masa ditutup lagi, dikunci lagi? Ya. Berarti kalau tindakan seperti itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Lee Kuan Yew, bahwa demokrasi barat tidak cocok untuk Asia. Sementara saya tidak setuju dengan itu. Bahkan Samuel Huntington mengatakan, demokrasi itu hanya akan menjadi ancaman bagi negara-negara miskin, bagi negara-negara yang kolektif. Demokrasi itu menjadi ancaman. Ini terjadi loh di negara kita. Tapi Indonesia memilih jalan untuk menjadi negara yang demokratis, negara yang berdemokrasi sejak 98, sejak awal era reformasi. Masa iya kita mau mundur lagi? Kita maju dong. Setelah reformasi apa? Era pasca reformasi, kalau bisa revolusi. Jangan tarik mundur ke belakang lagi, capek. Orang capek. Maju mundur. Kita pengennya gerak maju ke depan loh. Pasca reformasi ini kita mau dibawa kemana Indonesia ini? Bilangnya Indonesia Emas 2045, Indonesia Maju 2045. Apa yang maju? Apa yang emas? Kalau kita suara kritis pada pemerintah aja dibungkem dan dilabel macam-macam. Sementara kita melabel para pendukung pemerintah pun juga dengan label yang gak kalah sadisnya. Lah ini demokrasi macam apa kayak gini? Lah jangan dong. Mereka manusia bukan hewan, gak pantas disebut ternak. Ya, ada WA masuk dong. Semua tuh hanya karena beda kepentingan, teman-teman. Ya, politics is all about interest. Politik itu semua karena kepentingan, bukan apa-apa. Nah, mereka yang dukung pemerintah ini karena punya pandangan dan dasar tersendiri. Gak boleh kita label macam-macam. Ada yang juga terpaksa mendukung pemerintah karena memang bekerja dengan pemerintah. Padahal sebenarnya hatinya punya kritikal kepada pemerintah. Hati nurani gak bisa dibohongi.
Ya, kenapa harus takut pada suara kritis dari masyarakat? Dan kenapa kita harus melabel para pendukung pemerintah itu dengan label yang macam-macam? Ya, jangan. Apalagi kan bahasa-bahasa yang bahasa binatang ya, ternak lah ya, celeng lah ya, apa, jangan juga di ngomong kasar, ini pengkhianat negara, ini anti NKRI dan nggak gitu caranya. Saya bilang labeling itu, saya berkali-kali bilang di banyak pemal politik TikTok ya, labeling itu nggak akan menyelesaikan masalah. Sekarang apa masalah besar kita? Pembangunan ekonomi pasca Covid. Mana? Tingkat pengangguran nambah. PHK di mana-mana. Investor lari. Ya. Pertumbuhan ekonomi gak nyampe 8%. Lah gimana mau 10% lah? Wong 8% aja gak nyampe. Mentok-mentok cuma 6,5%. Gimana itu? Jadi negara kita ini butuh apa? Butuh pemikir-pemikir yang cerdas dan cadas gitu loh. Orang kenapa banyak memilih kabur keluar Indonesia? Karena keberadaan mereka nggak dihargai. Mereka ingin memberi sesuatu kepada Indonesia, tapi nggak dihargai. Ya udah kabur aja, keluar. Di sana apa yang pengen mereka, sejatinya pengen mereka berikan untuk Indonesia, malah dihargai di negara lain. Dan mereka bahkan jadi warga negara sana. Ada yang kepengen jadi polisi, nggak bisa di Indonesia. Akibatnya apa? Jadi polisi di negara lain. Mereka yang pengen jadi tentara, nggak bisa di Indonesia, jadi tentara di negara lain. Mereka pengen jadi ilmuwan di Indonesia, nggak bisa jadi ilmuwan di negara lain. Ada banyak loh contohnya. Ya, mereka ingin berpolitik di Indonesia, tapi nggak bisa. Akibatnya apa? Mereka berpolitik di negara lain. Banyak contohnya. Mereka ingin kaya di Indonesia, tapi nggak bisa jadi kaya di negara lain. Nggak pulang-pulang ke Indonesia. Coba itu pikirkan, renungkan. Ya, mereka ingin menyuarakan suara kritisnya. Mereka ingin memperjuangkan kepeduliannya, menyuarakan kepeduliannya untuk Indonesia. Nggak bisa, nggak dianggap. Lari keluar. Jadi mereka lebih nyaman menyuarakan apa yang pengen disuarakan untuk Indonesia di luar negeri. Coba itu bayangin, coba bayangkan. Makanya saya mulai mengerti kenapa orang yang disebut para penghujat Islam itu memilih lari keluar Indonesia. Sebenarnya saya tahu mereka ini frustasi. Kok hak-hak beragama mereka nggak diakui di Indonesia? Susah banget menjalankan ajaran agama mereka di Indonesia. Akibatnya apa? Mereka memilih kabur dan mengejek Islam dari luar negeri, dan juga mengejek Indonesia dari luar negeri. Ini semua hanya ekspresi frustasi aja teman-teman. Kenapa? Karena di Indonesia mereka gak dihargain. Saya ngerti itu. Lama saya bersuara begini kok dibilang menyela pemerintah. Ya botol namanya. Janganlah. Ya. Saya sebagai
Saya sebagai bagian dari para veteran, apalagi saya cucu dari veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Jelas surat-surat keterangannya. Golongannya nggak main-main, golongan 1. Pejuang kemerdekaan Indonesia golongan 1 veterannya. Terbit SK tahun 81. Coba bayangkan. Masa iya saya nggak peduli akan bangsa dan negara kita? Please deh, berhentilah mencerca mereka yang kritikal kepada pemerintah. Berhentilah melabel para pendukung-pendukung pemerintah dengan label-label yang gak karuan. Mereka manusia, bukan binatang. Mereka manusia, bukan binatang. Jangan dilabel dengan label-label yang label identik itu dengan binatang. Jangan. Jangan teman-teman, saya larang itu mulai hari ini. Jangan ya. Pun begitu juga dengan suara kritis pada pemerintah juga jangan dilabel, jangan dibungkam. Saling labeling, saling bully, saling hina, saling cerca, nggak akan selesai persoalan. Coba sekarang kita berpikir sama-sama, bagaimana kita bisa membebaskan Indonesia ini dari jerat by design yang tadi pagi saya sampaikan di tayangan Sunday with James Consmith Windsor. Bagaimana mengeluarkan Indonesia dari jerat desain sebagai negara yang fail, negara gagal. Itu yang harus kita pikirin. Bagaimana mengeluarkan Indonesia dari jerat didesain sebagai negara yang selalu hancur, selalu rungkat dalam menghadapi krisis demi krisis. Dan bagaimana mengeluarkan Indonesia dari jerat desain sebagai pusat pengangguran dunia. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita kerjakan sama-sama. Bukan malah saling mencerca, melabel inilah itulah. Jangan, stop mulai hari ini. Kita pikir sama-sama. Yang pro kepada pemerintah, berikan dukungan terbaiknya. Berikan support terbaik buat pemerintah. Bagaimana program pemerintah itu bisa bermaslahat buat masyarakat. Sebaliknya, yang kritikal pada pemerintah, berikan kritik, solusi yang terbaik agar pemerintah ini jangan sampai bikin program yang tidak pro rakyat. Itu langkah yang paling benar, bukan malah mencerca, melabel ini dan itu gitu loh ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bangsa Indonesia ini dewasa dalam berdemokrasi dan dewasa dalam menerima kenyataan bahwa kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan beropini, kebebasan berserikat itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.